satu lagi Pak Coach Rizal ada mau Oke, tanyain. saya mau tanya ya. Ya silakan Pak. Eh, eh, jadi di pengantar yang Pak Yanuar sampaikan bahwa ada transisi dari product centric ke customer experience. Dan ini yang jadi apa yang saya pelajari ini adalah bagian daripada change management yang ada dari suatu entitas bisnis. Bukan hal yang mudah untuk melakukan ini. Ini perlu suatu yang continue, berkelanjutan, dan perlu juga policy dari eh, keseluruhan stakeholders yang ada di perusahaan itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika eh, tidak ada dukungan politis dari pemegang saham atau dari top level management terhadap perubahan-perubahan yang perlu dilakukan menuju customer experience centric. Nah, itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Oke, terima Yanuar. kasih. Terima kasih Pak Rizal. Bagaimana jika tidak ada dukungan nih Pak? Tadi kan mulai dari top mindset management nih Pak. Mm. Gimana kalau nggak ada dukungannya nih Pak? Kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai mungkin dari tim di perusahaan tersebut Pak? Ya, terima kasih Pak Rizal. Saya sering ngobrol dan diskusi juga dengan Pak Rizal. Ini info aja Bapak Ibu ya, Pak Rizal ini salah satu sales mentor lah ya, yang banyak sharing sama saya juga. Mungkin kalau ada mau sharing sama beliau juga bisa ya. Tapi salah satu yang menarik dari pertanyaannya Pak Rizal adalah, mungkin saya akan coba lihat dari dua sisi ya, mungkin Mas Trans ya. Ya. Satu, karena tidak ada dukungan, satu hal mungkin yang perlu kita eksplor tadi adalah ekspektasinya sebenarnya apa ya. Oh, ternyata kita nggak mau dengan culture-culture apapun, yang penting sales meningkat dulu, kan. Mungkin ada ekspektasi yang seperti itu, misalkan ya, dan lain sebagainya. Atau sebenarnya kita nggak mau ngeluarin cost gitu, kan. Misalkan sebenarnya kan itu aja sebenarnya concernnya mereka gitu kan. Ekspektasi atau jadi concernnya mereka seperti itu. Satu sih yang harus dilakuin, tentu kita harus coba penuhi ekspektasinya dulu kan. Paralel kalau memang si X ini jadi salah satu pembeda yang mau kita lakukan, kita bisa sambil jalan, sambil juga kasih bukti ya. Apakah ini works gitu kan? Apakah ini bisa punya potensi yang besar untuk bisa mencapai itu gitu. Itu satu hal sih kalau menurut saya sih yang perlu jadi perhatian gitu. Yang kedua, saya lihat juga karena tadi sifatnya tidak support atau tidak punya concern ke situ, bisa jadi belum punya pemahaman juga misalkan, atau belum belum ada hal yang membuka mindsetnya mungkin ya gitu ya Mas Frans ya. Ya. Jadi ya kita coba selipkan gitu bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang berdampak. Tentu tidak mudah ya, apalagi untuk merubah pola pikir ya, merubah pendekatan gitu kan, tentu tidak mudah. Tapi ya butuh waktu sih, yang tadi Pak Riza sebutkan juga, butuh waktu untuk itu bisa berjalan. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa kayaknya kok atasan saya, top manajemen kok mindsetnya gini ya. It's okay, saya paham sekali ya. Itu sebuah tantangan yang berat gitu buat teman-teman untuk menjalankannya. Atau ada teman-teman yang saya tuh udah customer centric mindsetnya, bahkan ke human centric tadi ya. Tapi kok atasan saya mintanya hasil akhir ya. It's okay ya Hmm. teman-teman. Tetap tetap kombinasikan gitu antara customer centric dan human centric mindset tadi dalam aktivitinya. Karena at the end yang ngerasain kan customer ya, Mas Tansu. Ya, benar Ya. Pak. Karena Ya. bukan berarti karena atasan kita fokusnya ke sales dulu, sales dulu, sales dulu, kita dengan apa sigapnya bombardir customer kita kan, dengan banyak chat, dengan banyak telepon, dengan banyak interaksi yang tidak perlu, kita tidak jaga hati mereka, tidak jaga persepsinya mereka kan, yang akhirnya ya udah, yang penting dari 1.000 ada tembus 10 aja deh, udah ketutup penjualannya dan lain sebagainya kan. Artinya kan kita sudah melepas churn ya, melepas banyak customer kita loh demi mencapai satu tujuan sesaat ya, mungkin gitu ya. Itu yang kadang-kadang nggak disadarin juga sih, dari ini saya banyak pengalaman yang kayak gitu ya. Ya akhirnya customer kita lepas, customernya punya bad experience dari interaksi yang dilakukan direct ya oleh tim kita yang berhubungan langsung dengan customer ya. Yang business owner mungkin nggak menyadarin kita kehilangan aset kan.
Padahal tadi kita udah ngomong di era sekarang, emasnya bisnis itu salah satu data kan, customer data kan, database ya kan. Customer insight itu asetnya hari ini kan. Ya, jadi Oke. yang itu perlu dikombinasiin juga gitu.